Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Syekh Abu Al-Hasan Asyadzili 80 hari tidak makan, hanya berzikir dan bersolawat. Dalam sebuah kisah disebutkan, suatu ketika Abu Al-Hasan Asyadzili, selanjutnya disebut Abu Al-Hasan, bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Nabi berkata kepadanya, "Hai Ali, pergilah engkau ke Mesir. Di sana engkau akan mendidik 40 orang siddiqin." Karena pada waktu itu cuaca sangat panas, Abu Al-Hasan mengeluh, "Wahai Rasulullah, hari sangat panas dan terik. Ada awan yang akan memayungi kamu semua," kata Nabi. "Aku takut akan kehausan," jawab Abu Al-Hasan. "Langit akan menurunkan hujan bagimu tiap hari," Nabi menjelaskan. Setelah itu Nabi menjanjikan 70 karomah kepada Abu Al-Hasan. Demikianlah keistimewaan orang yang hatinya lengket dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Al-Hasan merupakan salah satu tokoh sufi yang sangat disegani. Ia lahir pada 573 Hijriah di desa Gumara, utara Maroko. Terkait dengan penamaan Asyadzili, Abu Al-Hasan pernah ditanya mengenai asal nama tersebut, padahal ia tidak dilahirkan di Syadzili. Dalam sebuah kesempatan, Abu Al-Hasan menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut juga pernah ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi yang panah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Abu Al-Hasan, "Ya Ali, aku menampakkan engkau dengan nama Al-Syad, yang artinya jarang, karena keistimewaanmu dalam berkhidmat kepadaku." Demikian penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah peristiwa spiritual. Abu Al-Hasan memang terkenal dengan konsistensinya dalam mengamalkan ajaran agama. Hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terputus karena ia selalu mengirim sholawat kepadanya dalam setiap ibadah-ibadahnya. Sholawat Abu Al-Hasan terkenal dengan nama sholawat An-Nur Az-Zati. Dalam sholawat tersebut, Abu Al-Hasan bermunajat, "Ya Allah, rahmati, selamatkan, dan berkatilah Muhammad, junjungan kami, sang cahaya zat, dan rahasia yang mengalir di setiap nama dan sifat." Menurut Ahmad As-Sawi, sebagaimana dikutip Yusuf bin Ismail An-Nabhani, salawat yang dibaca Abu Al-Hasan mempunyai nilai yang setara dengan 1000 salawat yang dibaca orang-orang pada umumnya untuk menghilangkan kesusahan. Pada hakikatnya, salawat yang disenandungkan oleh Abu Al-Hasan merupakan wujud kecintaan dan penghormatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Al-Hasan berharap syafaat Rasulullah SAW mengalir dan menjadi saksi kecintaannya. Sebab kelak ketika pengadilan agung digelar, orang-orang akan berlari mencari-cari para rasul yang memiliki kedudukan tinggi supaya dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Al-Hasan, di daerahnya beliau tinggal, orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang arif
dan berakhlak mulia sebagaimana akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Abu Al-Hasan ialah seorang salih. Ia cukup baik menguasai ilmu fikih. Hal tersebut terbukti dalam debat-debat yang pernah ia lakukan dengan ulama-ulama fikih pada zamannya. Dan Abu Al-Hasan tidak pernah terkalahkan dalam setiap perdebatan tersebut. Merasa kurang puas dengan ilmu fikih karena Abu Al-Hasan ingin cepat melesat dalam menempuh jalan Allah, yaitu ma'rifat, lantas ia belajar ilmu tarekat dan hakikat. Ia sungguh-sungguh belajar dan mempraktikannya. Ilmu tersebut ia jadikan sebagai media untuk berdialog dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hakikat yang ia selami tidak terlepas dari bimbingan langsung seorang wali kutub yang agung dan masyhur, yaitu Syekh Abdus Salam. Keseriusan Abu Al-Hasan dalam menyelami ilmu hakikat tersebut tercium oleh gurunya, Syekh Abdus Salam. Karena itu, Abu Al-Hasan meneruskan kewalian Syekh Abdus Salam dan menjadi Imam Al-Auliya. Ilmu hakikat mengantarkan Abu Al-Hasan pada sebuah pengalaman spiritual yang sangat dahsyat dan tidak bisa ditukar oleh apapun. Karena itu, ibadah-ibadah yang ia lakukan nyaris tidak masuk akal. Misalnya, Abu Al-Hasan pernah melakukan riyadhah, yaitu selama 80 hari tidak makan. Ia hanya berzikir dan membaca sholawat. Tindakan tersebut benar-benar menjadi cobaan bagi Abu Al-Hasan. Ketika Abu Al-Hasan merasa tujuannya untuk usul kepada Allah telah tercapai, datanglah seorang perempuan yang keluar dari gua dengan wajah yang sangat menawan dan bercahaya. Dia menghampiri Abu Al-Hasan dan berkata, "Sungguh sangat sial. Lapar selama 80 hari saja sudah merasa berhasil. Sedangkan aku sudah 6 bulan lamanya belum pernah merasakan makanan sedikit pun." Abu Al-Hasan pun sadar bahwa jalan yang ditempuh masih tidak seberapa. Suatu ketika saat berkelana, Abu Al-Hasan berkata dalam hati, "Ya Allah, kapankah aku bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur?" Selanjutnya terdengarlah suara, "Kalau kamu sudah mengerti dan merasa bahwa yang diberi nikmat hanya kamu saja." Abu Al-Hasan berkata lagi, "Bagaimana saya bisa begitu? Padahal engkau sudah memberi nikmat kepada para nabi, ulama, dan raja." Terdengarlah suara, "Jika tidak ada nabi, kamu tidak akan mendapat petunjuk. Jika tidak ada ulama, kamu tidak akan bisa ikut caranya beribadah. Jika tidak ada raja, kamu tidak akan merasa aman. Itu semua merupakan nikmat dariku yang kuberikan hanya untukmu." Meskipun demikian, Abu Al-Hasan tetap masih tidak puas dengan pencapaian spiritualnya. Karena itu, ia memutuskan untuk khalwat, menyendiri dalam sebuah gua agar bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya terbersit bahwa besok hatinya akan terbuka. Bagaimana mungkin orang yang berkata besok hatinya akan terbuka bisa menjadi wali? "Duhai badan, kenapa kamu beribadah bukan karena Allah, hanya ingin menuruti nafsu menjadi wali?" tegur seorang wali yang mendatangi Abu Al-Hasan. Peristiwa tersebut menyadarkan Abu Al-Hasan mengenai kesungguhan serta ketulusannya menempuh jalan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hikmah yang dipetik Abu Al-Hasan ialah membuang jauh-jauh rasa puas dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas sudah maksum pun masih merasa tidak puas. Inilah yang mengetuk hati Abu Al-Hasan. Berkat teguran seorang wali tersebut, Abu Al-Hasan bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selang beberapa waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar membuka hati Abu Al-Hasan. Abu Al-Hasan menjadikan peristiwa tersebut sebagai motivasi dalam menumbuhkan spiritualitasnya. Ia tak henti-hentinya melakukan riyadhah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seiring dengan perkembangan spiritualnya, Abu Al-Hasan tumbuh menjadi sosok yang karismatik serta berpengaruh. Salah satu pelajaran berharga dan penting yang dapat kita petik dari kisah Abu Al-Hasan ialah mengenai usaha dan cara kita untuk mencintai Rasulnya, mengikuti jejak-jejaknya, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika ingin kita mengikuti Abu Al-Hasan, maka kita mesti memperbanyak zikir dan mengurangi rasa puas atas pencapaian spiritual kita. Dengan zikir, hati menjadi bersih. Ketika hati bersih, sangat mungkin bila Nabi akan menyambangi kita. Nabi akan datang dalam mimpi-mimpi kita dan menyampaikan kabar gembira. Karena itu, biasakanlah berzikir sebagaimana Abu Al-Hasan berzikir. Aktivitas tersebut tentu tidak menuntut waktu dan tempat tertentu. Maka kemanapun kaki melangkah, berzikirlah. Bahkan saat keluar masuk pasar, tetap berzikir dengan penuh kekhusyuan. Demikianlah yang mesti kita lakukan jika ingin hati kita bersih dan dianugerahi kemudahan berjumpa dengan Nabi. Dan hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Abu Al-Hasan, zikir yang mesti ditanamkan dalam hati ialah zikir sepanjang waktu tanpa sedikit pun melupakannya. Demikianlah kisah Abu Hasan Asy'adili. Semoga kisah tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.